Pemirsa, Gunung Raung di Bondowoso, Jawa Timur terus erupsi dan mengalami peningkatan aktivitas vulkanis. Pantauan pos pengamatan gunung terlihat sinar api dari puncak Gunung Raung. Beginilah video detik-detik erupsi Gunung Raung yang terekam kamera pos pengawas gunung api di Bondowoso, Jawa Timur. Ketinggian asap mencapai 300 meter, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 6 mm. Mengantisipasi bahaya abu erupsi, petugas terus melakukan mitigasi dengan mendatangi dusun terdekat. Untuk posko sementara belum kita dirikan, kita masih memonitor dengan posko yang ada di Kecamatan Sumbermulu ini, khususnya di Glamping aja. Tapi tetap kita komunikasi dengan beberapa stakeholder, termasuk dengan BPBD tetangga, Situbondo, Banyuwangi, Jember, termasuk dengan BNPB dan Basarnas kita juga komunikasi. Saat ini Gunung Raung berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat dan pengunjung diimbau tidak mendekati pusat erupsi di kawah puncak dengan radius 3 km dan menuruni kaldera serta bermalam di kawasan kawah. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena lupa mengunci pintu kandang anjing, seorang pembantu rumah tangga di Batam, Kepulauan Riau dianiaya majikannya hingga babak belur. Tak puas menganiaya korban, pelaku juga menganiaya sepupu korban yang juga bekerja di rumah pelaku. Kekerasan terhadap asisten rumah tangga kembali terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Kasus ini terungkap setelah video korban yang babak belur dan meminta bantuan tetangga viral di media sosial. Saat diperiksa, korban terlihat mengalami luka lebam di bagian wajah dan sekujur tubuhnya. Warga Sumba, Nusa Tenggara Timur ini pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan visum dan pengobatan. Selain korban, pelaku juga menganiaya sepupu korban yang juga bekerja sebagai pembantu di rumah pelaku. Menurut polisi, penganiayaan berawal saat anjing peliharaan milik pelaku lepas dan berkelahi dengan anjing tetangga karena korban tak mengunci kandang. Berawal dari peristiwa binatang peliharaannya tidak lupa ditutup kandangnya, sehingga binatang peliharaan tersebut, yaitu anjing itu, berantem, berkelahi, dan adanya luka di binatang tersebut sehingga membuat pelaku ini geram dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Tak hanya mendapat perlakuan kasar, gaji korban selama bekerja bahkan tak pernah dibayar oleh pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sadis, nenek korban penganiayaan cucu kandungnya ditemukan tewas bersimbah darah di Bangkalan, Jawa Timur. Korban alami luka berat di kepala. Geger, warga dihebohkan dengan tewasnya seorang lansia berinisial NM dalam rumahnya di Desa Palenggiren, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Korban tewas bersimbah darah hingga tercecer di lantai ruang tamu. Polisi yang dapatkan laporan segera olah TKP. Nenek 81 tahun tersebut tewas dengan luka parah di kepala usai dianiaya cucu kandungnya. Terdapat sejumlah luka memar di jasad korban. Korban dan pelaku tinggal satu rumah. Sementara orang tua pelaku diketahui merantau ke Pontianak, Kalimantan Barat. Pelaku diamankan beberapa jam kemudian ke Mapolsek Tanjung Bumi dari laporan warga desa setempat. Dari penyelidikan sementara, aksi keji pelaku berhenti setelah melihat korban yang bersimbah darah tak lagi bergerak. Menganiaya korban dengan cara memukul berkali-kali, baik dengan tangan hingga korban jatuh, dan menginjak kepala korban dengan tumit. Penyebab kematian karena adanya luka dalam dari kepala korban. Kini petugas masih menjalani proses pemeriksaan unit Pidum Satreskrim Polres Bangkalan guna mendalami motif dan kronologis lengkap kejadian tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Pemirsa, pencuri motor yang tertangkap di Kompleks Pertamina Koja, Jakarta Utara diamuk warga. Sementara seorang pelaku lainnya berhasil kabur.
Warga geram menghajar seorang pelaku pencurian motor yang tertangkap warga di Komplek Pertamina Koja, Jakarta Utara. Pelaku babak belur. Pelaku tertangkap saat mendorong sepeda motor yang terparkir di depan sebuah klinik kecantikan milik karyawan. Korban melihat dan langsung meneriaki pelaku yang berjumlah 2 orang. Satu pelaku melarikan diri, sementara satu pelaku lainnya diamankan warga beserta sepeda motornya. Ketika bunyi sih meletak, dia langsung dorong. Kan dia cepat kan kerjanya. Pas meletak kan bisa didorong. Pas dengar gitu yang di dalam langsung keluar. Dan itu dikejar. Sempat dikeroyok, Pak? Ya karena itu kan langsung otomatis aja sih masyarakat ya, otomatis. Polisi mengamankan pelaku beserta sepeda motor dan dibawa ke Polsek Koja. Pelaku lain diburu polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan bajing loncat mencuri muatan gula dalam truk di Jalan Raya Industri Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku anggota komplotan tersebut. Ciwandan, bajing loncat. Rekaman video amatir menunjukkan gula pasir muatan sebuah truk hilang diambil komplotan bajing loncat viral di media sosial. Pencurian gula milik salah satu perusahaan ini terjadi di Jalan Raya Industri Ciwandan, Kota Cilegon dengan cara menyobek terpal penutupnya. Jajaran unit reskrim Polsek Ciwandan menyelidiki video tersebut dan menangkap 2 orang pelaku, MR dan GAB, warga lingkungan Warung Juwet, Kelurahan Saman Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pisau kecil, sepeda motor, dan karung kosong muatan gula yang sudah dijual isinya oleh pelaku. Ya, pada aksi yang diambil itu mereka mengambil 3 karung gula pasir seukuran 50 kg dengan modus merobek terpal yang begitu menjadi belakang, berdua naik motor, yang salah satunya naik dari belakang, kemudian naik di atas truk, dia merobek, kemudian menjatuhkan karung itu di jalan. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2024 Nadiem Makarim telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Nadiem diperiksa sekitar 12 jam. Informasi selengkapnya usai jeda di Sindo Today.